Haleluya, puji Tuhan. Shalom saudara, selamat pagi, apa kabarnya? Kita bertemu kembali di dalam ibadah online pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita siapkan jiwa kita, pikiran kita, fokus kita pagi hari ini hanya untuk menyembah Tuhan kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk pagi yang indah ini Tuhan, kalau kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan, di rumah kami masing-masing Tuhan, dan kami percaya Engkau Allah yang hadir Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Engkau mengurapi setiap kami, Engkau menjamah setiap kami Tuhan, apapun keadaan kami hari-hari ini Tuhan, kami percaya Engkau adalah Tuhan yang ada di gunung dan Engkau adalah Tuhan juga yang ada di lembah Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memuji-Mu, kami siap untuk menyembah-Mu hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang siap menyembah dan memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Boleh kita suarakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Katakan, hanya Kau milikku di surga. Amin. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak kami andalkan kekuatan kami Tuhan, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Semua Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Boleh semua yang tepuk tangan bersuka cita pagi hari ini. Mari lebih lagi jemaat Tuhan katakan, hanya Kau milikku di surga. Amin. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak kami andalkan kekuatan kami Tuhan, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya. Say, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Sekali lagi katakan, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Saya percaya jemaat Tuhan bisa lebih lagi dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya. Haleluya. Mari lebih lagi katakan, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selama. Sekali lagi dengan iman, selamanya, selamanya. Mari kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Baik, kita akan mendengarkan Voice of Pentecost pada minggu ini. Shalom semuanya, senang kita jumpa kembali. Kali ini kita akan bahas tentang nubuat dalam gereja masa kini. Mungkin kita pernah bertanya-tanya, buat apa sih nubuat?
Apalagi buat gereja masa kini. Kan sudah ada Alkitab sebagai pegangan firman Tuhan. Lalu seberapa penting nubuat bagi gereja masa kini? Dan dari mana kita bisa mendapatkan nubuat tersebut? Serta bagaimana kita menguji sebuah nubuat? Mari kita bahas. Pada zaman Perjanjian Lama, nubuat disampaikan oleh para nabi yang diangkat Tuhan sendiri. Bentuknya berupa pesan, arahan, maupun peringatan Allah atas umat sehingga mereka bertobat dan hidup dalam kehendak-Nya. Mendengar dan melakukan yang disampaikan para nabi sama artinya dengan melakukan perkataan Allah. Oleh karena itu, pesan ini punya otoritas yang bisa dicatat dalam kitab para nabi sebagai firman Tuhan dalam Alkitab. Dalam Perjanjian Baru, ada juga orang-orang yang punya jabatan nabi seperti Yudas dan Silas dalam Kisah 15 ayat 32, Agabus dalam Kisah 21 ayat 10, dan beberapa lainnya. Tapi bobot pesan yang disampaikan oleh nabi Perjanjian Baru berbeda dengan nabi Perjanjian Lama. Pada zaman Perjanjian Baru, Tuhan justru memilih dan mengutus para rasul sebagai media untuk menyampaikan pesan dan perkataannya. Pesan ini mendapat otoritas yang sama seperti nabi-nabi dalam Perjanjian Lama, sehingga apa yang mereka sampaikan punya nilai dan bobot kanon yang bisa dimasukkan sebagai firman Tuhan dalam Alkitab. Pada zaman ini, Allah memberikan jabatan dan karunia untuk bernubuat kepada umat pilihannya, sehingga kita tetap bisa mendengar dan mendapatkan nubuat. 1 Korintus 12 ayat 27-28 menjelaskan bahwa kita adalah tubuh Kristus dan masing-masing anggotanya mendapatkan karunia khusus dari Tuhan, baik sebagai rasul, nabi, pengajar, dan seterusnya. Biasanya orang dengan jabatan nabi dan karunia bernubuat akan punya kemampuan untuk menangkap dan menyampaikan pesan berupa arahan, peringatan, maupun hal-hal khusus dari Tuhan, dan sifatnya pernyataan spontan. Kata pernyataan dalam 1 Korintus 14 ayat 37 berasal dari kata apokalipto, yang berarti penyingkapan. Berkenaan dengan hal tersebut, ada 5 poin penting yang harus diperhatikan. Pertama, pernyataan datang secara spontan, bukan sesuatu yang dibuat-buat karena ada pemikiran atau persiapan sebelumnya. 2, pernyataan datang secara pribadi kepada seseorang, bukan sesuatu yang timbul karena adanya situasi atau fenomena yang diketahui semua orang. 3, pernyataan datang dari Tuhan melalui Roh Kudus, bukan dari pikiran maupun kehendak pribadi. 4, pernyataan memberikan pengertian terhadap cara Tuhan memandang. Dan 5, pernyataan dapat dikenali sebagai sebuah pesan Tuhan oleh para nabi. Akan tetapi, karunia bernubuat yang dimiliki oleh nabi dalam Perjanjian Baru dan gereja zaman ini berbeda dengan nabi zaman Perjanjian Lama. Karena mereka tidak memiliki otoritas yang setara dengan para rasul. Hal ini terlihat ketika dengan tegas Paulus berkata bahwa para nabi harus tunduk kepada dia sebagai rasul yang memiliki otoritas menyampaikan perkataan Tuhan. Dalam konteks zaman sekarang, kita memiliki Alkitab yang sudah lengkap Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Oleh karena itu, nubuatan dari para nabi zaman ini harus tunduk pada otoritas Alkitab. Itulah sebabnya kita harus menguji setiap nubuat. Paulus secara khusus mengingatkan jemaat di Tesalonika untuk menguji isi nubuatan para nabi, meskipun ia sudah dikenal oleh jemaat. 1 Tesalonika 5 ayat 19-21 berkata, "Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik." Kata menguji memiliki arti menanggapi, memilah, membedakan, atau menilai. Di satu sisi, kita sebagai insan Pentakosta tidak boleh acuh dan cuek terhadap nubuat. Namun di sisi lain, kita juga harus bisa memilah, membedakan, dan menilai segala sesuatu.
Standar yang kita gunakan untuk menguji dan menilai adalah firman Tuhan dalam Alkitab. Mengenai konsekuensi dalam bernubuat, Nabi dalam Perjanjian Lama memiliki otoritas yang sangat tinggi sebagai penyampai pesan Tuhan, dan segala perkataannya dianggap sebagai perkataan Allah. Jika seseorang tidak mendengar dan mentaati nubuatan seorang nabi, itu artinya sama dengan melawan perkataan Tuhan sendiri. Oleh karena itu, jika seorang nabi pada zaman Perjanjian Lama memberikan nubuatan palsu, maka ia harus langsung dihukum mati, agar tidak ada penyalahgunaan otoritas. Tapi berbeda dengan nabi dalam Perjanjian Baru. Konsekuensi sama sekali tidak nampak dalam petunjuk Paulus kepada jemaat di Korintus. Jemaat hanya diminta untuk menanggapi, menguji setiap nubuat, namun tidak ada konsekuensi fatal jika seorang nabi memberikan nubuat yang palsu atau tidak lolos uji. Perbedaan ini terjadi karena nabi dan nubuatan mereka dalam Perjanjian Baru tidak memiliki otoritas yang sama dengan nabi dan nubuatan dalam Perjanjian Lama. Kesimpulannya, sebagai insan Pentakosta, kita percaya bahwa Tuhan masih terus berbicara dan menuntun gerejanya lewat nubuatan. Pada zaman Perjanjian Baru, nubuat merupakan salah satu karunia Roh dan salah satu cara Tuhan untuk menyampaikan pesan berupa arahan, peringatan, dan hal-hal khusus kepada umatnya hingga saat ini. Namun, kita perlu menguji segala nubuat yang ada dengan mengakarkan diri pada firman-Nya. Biarlah kita menjadi pribadi yang peka dan senantiasa taat kepada perintah, arahan, maupun peringatannya, sehingga kita terus hidup berkenan kepadanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ada sampai hari ini Tuhan, semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Thank you Lord Jesus. Saat ini Tuhan kami datang menghampiri tahta-Mu yang kudus Tuhan. Kami mau katakan kami gak bisa Tuhan kalau Engkau tidak berjalan bersama dengan kami Tuhan. Thank you Abba, thank you Bapa. Haleluya. Saat ku menyembah-Mu, amin, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Mari lebih lagi jemaat Tuhan, datang ke hadirat Tuhan, katakan saat kami Tuhan, saat ku menyembah-Mu, amin, Roh-Mu bekerja. Oh, saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat kami sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Mari lebih lagi katakan, ku angkat hatiku, kami pandang, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu
merindukan hadirat Tuhan. Sembah Dia, katakan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu Tuhan, Roh-Mu bekerja. Oh, saat ku memuji-Mu, Kau berkata di atas. Mari sembah Dia, katakan. Ku angkat hatiku, kami pandang urusan-Mu. Saat ku sembah, oh, ku puji-Mu, ku rasakan. Mari lebih lagi jemaat Tuhan. Ku angkat hati, Jesus, ku pandang. Kami pandang kekudusan-Mu pagi ini Tuhan Yesus. Oh, saat ku sembah, kami puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Mari sembah Dia. Oh, ya haleluya. Ya ralaba, ya ralabo. Kami pandang kekudusan-Mu Tuhan Yesus. Mari sembah Tuhan kita. Ya ralaba takaralaba. Jesus. Mari lebih lagi sama Tuhan. Biar pagi hari ini kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan Yesus. Jesus. Mari sembah Tuhan, kita katakan. Kami yang ku angkat hati, kami pandang kekudusan-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Katakan. Saat ku sembah, amin. Ku puji-Mu, ku rasakan. Sekali lagi dengan segenap hati-Mu. Saat kami menyembah-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari sembah Tuhan kita. Sembah Dia. Kami rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami rasakan kehadiran-Mu Yesus.
bebas terus sembah dalam hadirat Tuhan. Uyaralabatakaraabo. Hari ini kami datang ke tatamu Tuhan, membawa korban syukur yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau nyatakan Engkau setia, Engkau mulia Tuhan. Tidak pernah terbatas kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Yesus, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan, Yesus, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, oh Bapa, Kau setia. Mari lebih lagi jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu. Kau tunjukkan kasih setia. Ini kami anak-anak-Mu pagi ini Tuhan. Kau menyediakan yang kami perlu. Haleluya. Dia Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang kami perlu. Ini kami perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia Tuhan. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa. Katakan, Kau setia. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kau setia, Kau mulia, Tuhan Yesus. Thank you Lord Jesus. Kami merasakan Kau ada di tengah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kau melawat setiap kami Tuhan Yesus. Bahkan yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan Tuhan. Yang tidak punya pengharapan Kau berikan kami pengharapan yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kita akan bersama-sama mendeklarasikan arti Pentakosta yang ketiga. Haleluya. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom, selamat jumpa Bapak Ibu sekalian.
Kita senang berjumpa pada kesempatan ini karena ini merupakan anugerah Tuhan di mana kita bisa beribadah walaupun di rumah kita masing-masing oleh karena pandemi yang masih berlangsung pada saat ini. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya berterima kasih kepada Bapak Gembala yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan kepada kita sekalian. Seperti kita tahu bersama bahwa hari ini adalah minggu pertama di bulan November ini, dan minggu depan kita akan masuk dalam bulan Natal atau bulan Desember, di mana kita akan merayakan Natal baik di keluarga kita, di persekutuan doa kita, di kantor kita, atau bahkan di gereja kita sekalian. Kalau kita perhatikan dalam kenyataan hidup Bapak Ibu sekalian, seringkali orang mempersiapkan perayaan Natal dengan persiapan-persiapan yang bersifat fisik. Misalnya katakanlah membersihkan rumah, ngecat rumah, menghiasi gereja, dan bahkan membelikan baju baru, bahkan merencanakan liburan Natal dan lain sebagainya. Sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca Alkitab, maka persiapan perayaan Natal yang terutama bukanlah masalah-masalah fisik tersebut, melainkan lebih kepada persiapan-persiapan rohani kita supaya kita menikmati berkat-berkat rohani. Itulah yang kita lihat dalam Alkitab ketika kita membaca Alkitab, khususnya Yesaya pasalnya yang ke-40, maka kita lihat jelas di sana bagaimana Tuhan mempersiapkan umatnya menyambut kedatangannya atau menyambut Natal yang pertama beberapa tahun sebelum Yesus datang ke dalam dunia ini. Untuk itu saya akan ajak kita buka Alkitab, kita akan baca firman Tuhan yang terdapat dalam Yesaya pasalnya yang ke-40, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Dalam Alkitab kita diberi judul di sana berita kelepasan. Saya akan baca bagi kita Yesaya pasal 40 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima, dan Bapak Ibu sekalian bisa melihat di dalam Alkitab masing-masing. Demikianlah firman Tuhan, hiburkanlah umatku, demikianlah firman Tuhan. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya sudah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, setiap gunung dan bukit harus diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi daratan. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah menyatakannya. Nah Bapak Ibu sekalian, ini adalah nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya dalam rangka mempersiapkan orang Israel menyambut kedatangan Sang Mesias itu, di mana dikatakan di sana pertama, hiburkanlah umatku, demikianlah firman Tuhan. Hal yang sama Bapak Ibu sekalian harus kita alami menjelang masa raya Natal ini, di mana kita sekarang sedang mengalami pandemi yang telah kita jalani hampir 2 tahun. Tentu ada banyak orang mengalami kesulitan, tentu ada banyak orang yang bersedih, tentu ada banyak orang yang kehilangan perusahaan, bahkan juga kehilangan sanak saudara oleh karena pandemi ini. Maka firman Tuhan yang mengatakan, hiburkanlah umatku, demikianlah firman Allahmu, harus menjadi
rema dalam hidup kita masing-masing. Saudara harus meyakini bahwa Tuhan telah berikan kekuatan, Tuhan telah berikan kemenangan, Tuhan telah berikan janji yang luar biasa. Secara khusus sebentar lagi kita akan merayakan Natal di mana kita ingat kasih Tuhan yang luar biasa bagi setiap kita. Saudara, banyak orang Kristen yang melihat bahwa Natal itu hanya rutinitas perayaan tahunan belaka. Tapi saya mau sampaikan kepada kita, Natal adalah pernyataan kasih Allah yang luar biasa kepada setiap kita. Dalam Injil Yohanes pasalnya yang ketiga ayat yang ke-16 dikatakan di sana, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi melalui ayat ini kita pahami Bapak Ibu sekalian bahwa Natal bukanlah sekedar perayaan rutinitas tahunan, bukan. Natal adalah pernyataan kasih Allah yang luar biasa kepadamu, pernyataan kasih Allah yang luar biasa kepadaku, pernyataan kasih Allah yang luar biasa kepada kita, sehingga oleh karena kasihnya yang luar biasa itu, Dia memberikan anaknya yang tunggal. Tentu kita bertanya, kenapa Dia harus memberikan anaknya yang tunggal? Jawabannya jelas Bapak Ibu sekalian. Karena dosa manusia, karena kesalahan manusia tidak bisa diselesaikan dengan apapun. Perbuatan baik manusia tidak bisa menyelesaikan dosa manusia. Tindakan-tindakan lain dari manusia tidak bisa menyelesaikan dosa manusia. Dosa manusia hanya bisa diselesaikan dengan pengorbanan anaknya. Pertama, Dia turun dari surga, datang ke dalam dunia. Untuk apa? Menghampiri manusia. Kenapa Dia harus menghampiri manusia? Jawabannya jelas. Karena manusia dalam keberdosaannya tidak mungkin dia bisa menghampiri Tuhan. Tetapi Tuhan dalam kemahakuasaannya bisa melakukan cara yang revolusioner, yaitu apa? Dia berikan anaknya yang tunggal. Alkitab berkata, firman itu telah menjadi daging dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat anak tunggal Bapa. Kenapa? Karena kasihnya yang luar biasa kepada setiap kita. Makanya menjelang masa raya Natal ini, Bapak Ibu sekalian, kita harus menyadari bahwa Tuhan sedang mempersiapkan hal yang luar biasa bagi setiap kita. Dikatakan dalam ayat 1 dan 2 tadi, hiburkanlah umatku, demikianlah firman Allah. Dikatakan lebih lanjut, tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Saudara, pada saat nubuatan disampaikan oleh Nabi Yesaya, faktanya memang orang Israel sedang terbuang. Faktanya memang orang Israel menyadari bahwa mereka sedang dihukum oleh Tuhan, sehingga Tuhan membuang mereka dari hadapannya. Mereka sebagai bangsa pilihan, mereka tidak merasakan penyertaan Tuhan. Mereka sebagai bangsa pilihan tidak melihat kebaikan Tuhan. Dalam kondisi itulah Yesaya mengatakan, tenangkanlah hati Yerusalem, serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir. Saudara, ketika saya baca firman ini, saya melihat Tuhan sedang mengatakan hal yang sama kepada kita, khususnya menjelang Natal di tahun 2021 ini.
di mana 1,5 tahun bahkan hampir 2 tahun kita dilanda oleh pandemi sehingga semua kita serba terbatas. Kegiatan kita terbatas, berusaha kita terbatas, bahkan beribadah pun kita serba terbatas, saudara. Hari ini Tuhan katakan kepada kita, tenangkanlah hati Yerusalem, serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir. Saya mau sampaikan kepadamu, Tuhan akan halalkan COVID ini. Tuhan akan selesaikan pandemi ini, sehingga kita akan masuk dalam masa-masa yang lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Asal tentu kita tetap mengikuti protokoler kesehatan sebagaimana yang dianjurkan oleh pemerintah. Kita tidak boleh euforia khususnya pada masa raya Natal dan Tahun Baru nanti dengan mengabaikan protokoler kesehatan. Itu akan menyulitkan kita, membahayakan diri kita, membahayakan orang lain, membahayakan bangsa kita. Tetapi kalau ini kita lakukan, kalau protokoler kesehatan kita jalankan dan kita percaya kepada Tuhan, maka nubuatan Tuhan ini akan menjadi bagiannya. Dia berkata, tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena kesalahannya. Jadi ini juga momentum buat kita, Bapak Ibu sekalian, untuk membereskan kesalahan-kesalahan kita. Mungkin saudara berkata, saya kan tidak ada salah, Pak. Saya tidak berzina seperti orang lain. Saya tidak mencuri seperti orang lain. Saya tidak membunuh seperti orang lain. Tapi saya mau sampaikan kepada kita, Alkitab berkata kita semuanya memiliki kesalahan. Alkitab bilang semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Jadi pasti ada salah padamu, pasti ada salah padaku, pasti ada salah pada kita pada momentum menjelang masa raya Natal ini. Mari kita bereskan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita bereskan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Karena sekali lagi saya katakan kepada kita, persiapan merayakan Natal itu lebih kepada persiapan secara rohani. Makanya Yesaya menubuatkan dan yang kemudian digenapkan oleh kehadiran Yohanes Pembaptis. Dia berkata dalam ayatnya yang ketiga, ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Saudara, semua ahli perjanjian baru meyakini bahwa suara yang berseru-seru ini adalah berbicara tentang Yohanes yang datang mendahului Yesus. Kalau kita pelajari apa yang diserukan oleh Yohanes menjelang kedatangan Yesus pada saat itu, maka persis seperti yang dikatakan oleh firman ini, luruskanlah di padang raya, di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Dia berkata setiap lembah harus ditutup, setiap gunung dan bukit harus diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk harus menjadi daratan. Saudara, semuanya dibicara tentang apa? Persiapan hati kita dalam rangka kita menyambut masa raya Natal. Yang pasti melalui firman ini, Bapak Ibu sekalian, diingatkan kepada saudara, diingatkan kepada saya dan kita sekalian. Yang pertama tadi, Tuhan ingin menghiburkan kita.
Dia katakan ayat 1 tadi, hiburkanlah umatku, demikianlah firman Allahmu. Jadi Tuhan ingin berikan penghiburan kepada umatnya, penghiburan kepada kita secara khusus yang telah melewati masa-masa yang sulit selama masa-masa pandemi ini. Dia juga berkata, tenangkanlah hati Yerusalem. Tuhan juga ingin agar kita menghadapi hari-hari depan dengan tenang. Kenapa tadi dia katakan karena perhambaannya sudah berakhir. Karena kesalahannya sudah diampuni. Makanya lebih jauh dikatakan di sana Bapak Ibu sekalian, harus kita luruskan di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Dikatakan lebih jauh di sana, setiap lembah harus ditutup, setiap gunung dan bukit harus diratakan, tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk harus menjadi tanah daratan. Ini semuanya seruan Tuhan kepada saudara. Ini semuanya seruan Tuhan kepada saya. Ini semua seruan Tuhan kepada kita dalam rangka kita mempersiapkan diri untuk memasuki masa raya Natal tahun 2021 ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa yang harus kita lakukan? Alkitab tadi katakan persiapkan jalan raya di padang gurun bagi Tuhan. Apa artinya ini? Semua dosa kita, semua kesalahan kita, semua kekurangan kita, kita bereskan. Dikatakan di sana, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Semua cara-cara kita yang bengkok selama ini, baik dalam kita berusaha, dalam kita berbisnis, dalam kita melayani, dalam kita hidup dan berkeluarga, segala hal yang tidak lurus, segala hal yang tidak benar, segala hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, ayo kita bereskan. Ayo kita bereskan. Jangan ada yang mengeraskan hati di antara kita. Mari kita semuanya bereskan. Supaya apa? Supaya ketika kita memasuki masa raya Natal minggu-minggu depan, apa yang Tuhan katakan betul-betul menjadi bagian kita. Dalam ayat 5 dikatakan di sana, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakan. Jadi kalau ini kita lakukan Bapak Ibu sekalian, maka kemuliaan Tuhan akan nyata dalam hidup kita. Apa arti kemuliaan Tuhan itu? Kau yang selama ini resah, kau yang selama ini berbeban berat, kau yang selama ini frustrasi, bingung mau ngapain, Tuhan akan ubah semuanya itu. Tuhan akan berikan pengharapan yang baru. Tuhan akan berikan sinar terang yang baru. Sehingga kau mengerti mau kemana kau melangkah dalam tahun 2022 yang akan datang. Kau mengerti kemana kau arahkan perusahaanmu, kemana kau arahkan bisnismu, kemana kau arahkan rumah tanggamu, kemana kau arahkan pelayananmu, sehingga kita semuanya mencapai goal dan sasaran Tuhan. Lihat saudara, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Nanti semua orang akan berkata bahwa engkau adalah orang yang dipimpin Tuhan. Nanti semua orang akan berkata engkau adalah orang yang diberkati Tuhan. Engkau adalah orang yang disertai Tuhan. Kenapa mereka berkata demikian? Karena mereka melihat bukti-bukti penyertaan Tuhan dalam hidupmu, dalam hidupku, dan dalam hidup kita. Saudara, kalau kita lihat
rasul-rasul dalam perjanjian lama baru dan nabi-nabi dalam perjanjian lama. Apa yang membuat mereka didengar oleh masyarakat? Apa yang membuat mereka bisa memenangkan orang kepada Tuhan? Karena melihat tanda-tanda kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Hal yang sama akan terjadi pada saudara. Kalau saya, kalau kita mempersiapkan diri seperti yang diserukan oleh Nabi Yesaya ini. Hal yang sama akan terjadi kepadamu, akan terjadi kepadaku, akan terjadi kepada kita. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan kepada kita. Tanda-tanda kehadiran Tuhan, tanda-tanda kuasa Tuhan, tanda-tanda mujizat Tuhan akan terjadi dalam diri saudara. Dan semua orang dikatakan di sana. Dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Orang akan berkata, betul, Bapak itu adalah orang yang diurapi Tuhan. Betul, Bapak itu adalah orang yang diberikan hikmat oleh Tuhan sehingga dia bisa menyelesaikan persoalan-persoalan dalam perusahaannya, persoalan-persoalan dalam rumah tangganya, persoalan-persoalan dalam gerejanya, persoalan-persoalan dalam bisnisnya. Sehingga bisnis orang lain kelihatan mengalami penurunan, tapi saudara tetap diberkati oleh Tuhan. Makanya saudara, mari menjelang masa raya Natal ini, kita jawab seruan dari Nabi Yesaya ini. Pertama, kita saling menghiburkan. Katakan kepada orang-orang yang ada di sekitar saudara yang mungkin sudah lemah, mungkin sudah tidak berdaya, mungkin sudah kecewa, mungkin sudah frustrasi. Katakan kepada dia, bro, ada Tuhan beserta dengan engkau. Katakan dia tidak tinggalkan engkau, dia tidak biarkan engkau. Katakan kepada mereka, pandemi ini akan segera berakhir. Tuhan pasti akan berikan kekuatan dan kemenangan kepada kita. Katakan kepada mereka kata-kata yang membangun iman, yang menyemangati. Karena Tuhan berkata di sini, hiburkanlah umatku. Tenangkan mereka yang gelisah, tenangkan mereka yang sedang panik, tenangkan mereka yang sedang frustrasi. Karena Tuhan berkata, tenangkanlah hati Yerusalem, serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir. Tenangkan kawan-kawan kita yang sedang panik. Jangan malah kita menimbulkan kepanikan baru dengan memberitakan berita-berita yang menakutkan, berita-berita yang menggentarkan hati, tapi tenangkan mereka dengan mengatakan bahwa Tuhan ada beserta dengan engkau, Dia tidak tinggalkan engkau, Dia tidak biarkan engkau, Dia pasti akan berikan kemenangan kepadamu. Katakan demikian. Katakan demikian. Lalu sesudah itu masing-masing kita dikatakan apa? Persiapkan di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskan di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit menjadi tanah yang rata. Dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi daratan. Maksudnya apa? Semua kita beresan dalam hidup kita. Semua hal-hal yang bengkok dalam perilaku kita, dalam pola pikir kita, dalam motivasi kita, ayo kita luruskan. Kita minta kepada Tuhan, Tuhan, tolong beritahukan kepadaku kekurangan apa yang masih ada padaku, Tuhan. Katakan itu. Tuhan pasti akan memulihkan engkau. Tuhan pasti akan berikan kemenangan bagimu. Tuhan pasti akan berikan mujizatnya bagi setiap kita. Dan apa yang Dia janjikan betul-betul akan menjadi bagian saudara. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan kepadamu. Kemuliaan Tuhan akan nyatakan dalam keluargamu. Kemuliaan Tuhan nyatakan dalam perusahaanmu, dalam pekerjaanmu, dalam karirmu, dalam pelayananmu. Dan engkau akan menjadi kesaksian di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah lingkungan. Mereka akan memuliakan Tuhan.
Ayo saudara, sebelum kita masuki masa raya Natal, lakukan apa yang Tuhan firmankan. Maka kau akan melihat hal yang luar biasa, hal yang dahsyat yang Tuhan kerjakan bagi setiap kita. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Kita akan berdoa. Sebelum kita berdoa, coba saudara teduh sejenak. Lihat bagaimana kau hidup hari-hari ini. Mungkin kau sedang takut. Mungkin kau sedang kecewa. Mungkin kau sedang stres. Buka hatimu kepada Tuhan. Izinkan Tuhan menjamah engkau. Izinkan Tuhan mengurapi engkau. Mari buka hatimu kepada Tuhan. Buka pikiranmu. Tuhan akan mengatakan sesuatu kepadamu. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Saya akan berdoa bagi saudara. Tuhan Yesus, kau lihat umat-Mu yang sedang mendengarkan firman-Mu. Baik di gereja maupun di rumah masing-masing melalui live streaming ini. Tuhan lihat keadaan mereka masing-masing. Tuhan lihat situasi mereka hari-hari ini. Banyak di antara mereka mungkin sedang mengalami kesulitan oleh karena pandemi. Kesulitan di keluarga, kesulitan di pekerjaan, kesulitan di usaha, kesulitan di bisnis mereka. Tuhan, hadirlah. Hadirlah Tuhan. Biar Engkau sendiri yang menjamah umat-Mu. Biar Engkau sendiri yang melawat umat-Mu. Biar Engkau sendiri yang mengurapi umat-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bebat hati yang terluka Tuhan, bebat hati yang terluka Tuhan. Bebat hati yang terluka, hiburkan yang susah Tuhan. Berikan pengharapan kepada yang kehilangan pengharapan. Dalam nama Yesus Kristus. Hiburkan umat-Mu Tuhan. Hiburkan umat-Mu. Kuatkan dan teguhkan hati mereka sehingga mereka mampu menjalani hari-hari depan. Bahkan mereka akan memasuki masa raya Natal dengan sukacita. Dan apa yang Tuhan janjikan, kemuliaan-Mu akan dinyatakan. Betul-betul menjadi bagian mereka. Bahkan orang akan melihat bahwa mereka adalah orang-orang yang dilingkupi oleh kemuliaan Tuhan. Orang-orang akan melihat bahwa mereka adalah orang-orang yang dipakai Tuhan, yang diurapi Tuhan. Sehingga bahkan melalui mereka Engkau akan dimuliakan, diagungkan, dibesarkan. Dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Sama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan, shalom. Tuhan berkati kita sekalian. Selamat menyongsong hari Natal dalam bulan-bulan yang akan datang. Tuhan berkati. Amin. Haleluya Tuhan Yesus. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sekali lagi. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Katakan selama-lamanya. Oh, selama-lamanya. Oh, selama-lamanya. Terimalah damai sejahtera, sukacita dan kasih Allah berlimpah-limpah di dalam anaknya Tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan indah dengan Roh Kudus
mulai hari ini sampai Yesus jemput kedua kali di awan permai, bahkan sampai selama-lamanya, yang percaya dan telah menerima berkat dari Tuhan Yesus, katakan amin.